membentuk fakultas kedokteran baru itu nggak semudah kita menjentikan jari gitu ya, ting langsung jadi gitu kayak. Malah takutnya mau yang baru jadi bagus, yang lama udah bagus jadi malah flop tuh. Ya namanya politik kita kan nggak tahu juga, tapi Gak bisa mendadak tiba-tiba dalam 1 tahun 300 tuh aja ya, nggak berlangsung apa. Iya betul. Selamat datang di iPod. Kita membahas isu ilmuwan dan kajian teori tentang isu-isu terkini. Saya Muhammad Rio Gatianotak sebagai host pada iPod ini, dan hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu tentang transformasi pendidikan kedokteran. Apakah 300 fakultas kedokteran baru solusi atau mungkin tantangan baru? Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu berencana buat nambah 300 fakultas kedokteran baru dalam beberapa tahun mendatang. Rencana ini menimbulkan berbagai reaksi dan pertanyaan. Apakah ini solusi yang tepat untuk mengatasi kekurangan dokter di negara kita? Atau justru akan menimbulkan tantangan baru? Untuk bahas topik ini, kita dari iPod bakal mengundang narasumber kita, yaitu Dr. Rizka Aryana M. Biomed, seorang dokter akademis di Universitas Ahmad Dahlan. Baik, tanpa basa-basi, selamat datang Dr. Rizka Aryana M. Biomed. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada iPod baru ini ya? Iya dok, ini proker barunya Kastrat nih dok. Oke, siap. Baik, terima kasih dokter telah meluangkan waktu. Kita bakal mulai aja buat pertanyaan pertama. Oke dok, kita masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana sih dok pandangan dari Dr. Rizka sebagai dokter mengenai rencana dari Indonesia buat nambah 300 fakultas kedokteran baru? Oke, sebenarnya ini hot issue ya sebenarnya ya. Itu jadi kayak sesuatu yang ini benar apa salah gitu ya. Karena ini kan mungkin semua ini strategi dari pemerintah gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang mereka pikirkan kok dokter nih kurang sekarang gitu kan. Nah ini yang menjadi tantangan juga buat pemerintah mendapatkan tenaga-tenaga medis gitu ya. Terutama kan dokter ya, karena kan di sini fakultas kedokteran judulnya gitu ya. Nah kalau dari saya ya melihat fenomena sebenarnya ini belum terjadi gitu kan. Tapi walaupun sebenarnya saat ini sudah mulai banyak fakultas-fakultas kedokteran yang baru. Jadi udah mulai banyak. Jadi kalau menurut saya sih untuk strategi ini ya mungkin pemerintah sudah punya hitung-hitungan sendiri ya, karena mereka juga punya staf ahli, tenaga ahli, dan juga punya mungkin mereka penelitian juga sebelumnya, dan mungkin berkaca dari yang kasus ini deh, kasus COVID kemarin kan banyak sekali ya kekurangan tenaga kesehatan, which is dokter juga termasuk gitu. Jadi mungkin dari situ pemerintah mengangkat isu itu jadi hal yang sangat positif gitu ya. Jadi sangat penting untuk menambah tenaga medis gitu. Ternyata banyak sekali masyarakat kita yang belum bisa tertangani oleh dokter, mungkin seperti itu. Jadi ya mungkin pemerintah sudah punya banyak perhitungan dan pertimbangan ya, di balik semua itu adalah saya juga namanya politik kita kan nggak tahu juga, tapi di balik itu semua pasti mereka tuh sudah punya perhitungan sendiri kenapa fakultas kedokteran harus ditambah gitu. Dan cukup nambah pengalaman juga sih ya dok, dari saya waktu COVID juga, waktu itu papa saya juga masih aktif sebagai polisi. Itu saking kurangnya tenaga kesehatan dok, itu sampai polisi-polisi Bintara yang baru, mereka tuh diminta tolong untuk bantuin puskesmas ataupun bahkan rumah sakit yang sebenarnya itu bukan bidang mereka untuk membantu kan. Cuman saking kurangnya sampai even yang koas juga nggak sih dok kalau nggak salah waktu COVID. Karena kan dokternya juga sakit semua jadinya waktu itu, jadi semua itu memang kayak chaos ya istilahnya ya, jadi semuanya itu kayak kacau, kita bingung, ambiar semuanya, terus gimana harus apa-apa. Dan memang pemerintah tuh mungkin berkaca dari situ ya, bahwa ternyata kita tuh masih sangat kekurangan dokter gitu. Apalagi mungkin di daerah-daerah yang terpencil ya. Itu kamu di kota kan padahal. Aku hitungannya kota padahal itu. Di kota gitu, tapi kan dipikir-pikir dokter tuh banyak gitu kan. Terus kenapa kok malah kekurangan kayak gitu. Mungkin dari situ sih, berkaca dari situ. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, dari dokter sendiri, melihat penambahan fakultas kedokteran baru ini sebagai solusi yang efektif nggak buat menutup dari kekurangan tanda kutip tenaga kesehatan ini? Ya menarik sekali sih memang ini ya, karena banyak sekali pro kontra. Saya juga bergabung di grup-grup dokter-dokter ya, maksudnya kayak ada juga pembahasan-pembahasan seperti itu ya, kayak
sebenarnya penting nggak sih menambah fakultas kedokteran baru gitu? Apa kita malah harusnya ya pemerataan aja gitu? Nah banyak sih sebenarnya pro kontra kenapa kita harus membuat fakultas kedokteran baru gitu ya. Jadi pronya mungkin ya memang kita butuh dokter banyak toh. Jadi kenapa kita tidak menggunakan fakultas kedokteran baru? Gitu. Cuman kontranya itu adalah apakah dengan fakultas kedokteran baru meningkatkan kualitas dokter baru juga gitu ya. Maksudnya dengan dokter baru yang terbentuk itu apakah kualitasnya sama dengan fakultas kedokteran yang sudah lama gitu ya. Bukan berarti kita meng-underestimatekan kedokteran baru ya, fakultas kedokteran baru karena semua itu pasti punya standar ya kan. Dalam membentukkan fakultas kedokteran itu pasti punya standar ya. Jadi mereka sudah punya term and condition ya, syarat dan ketentuan berlaku untuk menggunakan fakultas kedokteran, membentuk fakultas kedokteran gitu. Jadi ya memang intinya adalah kita tuh harus dilihat juga gitu. Apakah dengan membangun fakultas kedokteran baru, dokter yang terbentuk itu sesuai dengan kualitas kedokteran yang memang mutunya itu harusnya sama. Karena membentuk fakultas kedokteran baru itu nggak semudah kita menjentikan jari gitu ya, ting langsung jadi gitu kayaknya kan nggak mungkin gitu. Jadi kayak memang itu harus ada proses, ada standar, harus ada syarat, kualifikasi dan lain-lain itu yang penuhi. To be honest ya kan fakultas kedokteran baru juga banyak juga kok masih yang butuh-butuh dosen baru, butuh-butuh ya istilahnya kan dokter itu juga kan sebenarnya fokusnya di klinisi ya, nggak semua dokter tuh mau juga kan ngajar jadi dosen. Nah itu juga yang masih dalam sekarang tuh masih sulit kan mencari dosen-dosen dokter yang mau jadi dosen gitu. Iya sih dok, memang kalau setiap rencana juga pasti ada tetap konsekuensi yang harus ada diambil sih. Cuman kalau untuk daripada mungkin pandangan dari pemerintah juga daripada kita sama sekali kekurangan ini belum tertutupi, gimana kalau memang kita peningkatan. Jadi menurut dokter Rizka itu termasuk efektif atau tidak? Ya belum kita bisa lihat efektif atau tidaknya ya. Tapi sebenarnya saya lihat sekarang ini memang membentuk FK itu nggak segampang itu ya. Sekarang saya lihat udah banyak juga sih universitas yang nggak ada fakultas kedokteran tiba-tiba membentuk fakultas kedokteran. Tapi yang saya lihat mereka membangunnya juga setengah mati sih. Maksudnya nggak segampang itu. Nggak tiba-tiba langsung bisa bikin. Mereka proses persiapan, terus untuk mengumpulkan semua SDM, mengumpulkan sarana, prasarana itu kan nggak segampang itu. Jadi memang waktunya butuh proses. Untuk membentuk 300 nggak bisa tahun ini saya bentuk gitu kan. Ya. Jadi memang prosesnya itu akan mungkin lebih bertahap. Ya semoga bisa lah memenuhi dari masalah efektif dan tidak ya kita lihat lagi nanti ke depannya gitu maksudnya. Seperti apa ya. Oke dok, sip. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja dok. Tantangan terbesar yang bisa dokter lihat dalam implementasi si rencana pembangunan 300 fakultas dokter dari POV-nya dokter Rizka itu gimana? Oke, ya mungkin tantangan yang paling besar adalah membentuk fakultas kedokteran baru yang berkualitas. Kualitas ya tadi kan? Balik lagi bermutu dan berstandar. Jangankan yang baru ya, yang lama aja kita harus membuat mutunya itu terus baik gitu kan dengan akreditasi ya kan. Jadi itu memang itu tantangan terbesarnya adalah membentuk fakultas kedokteran baru dengan mutu yang standar. Ya mutunya standar semua sama gitu istilahnya ya. Ya perbedaannya mungkin di keunggulannya tapi minimal standarnya sudah terpenuhi. Nah itu tantangan terbesar sih. Malah takutnya mau yang baru jadi bagus, yang lama udah bagus jadi malah flop turun. Ya malah gitu bisa juga terjadi seperti itu. Ya itu bisa jadi malah tapi sebenarnya mungkin ada bagusnya juga. Jadi yang lama itu juga termotivasi untuk gue tetap keep spiritnya itu. Iya sih dok. Merubah kebiasaan lamanya jadi lebih bagus gitu kan. Mungkin ya untuk itu ya. Menurut saya itu mungkin ada plus minusnya juga. Tapi memang untuk tantangan terbesar adalah satu tadi ya membuat mutunya kualitas. Nah kualitas terbentuknya kualitas bagus dari mana sih sebenarnya? Itu banyak sekali faktor-faktornya kayak misalnya infrastruktur ya SDM ya kan. Infrastruktur itu penting untuk fakultas kedokteran. Kenapa? Karena fakultas kedokteran itu belajar bukan hanya duduk manis ngajar di kuliah kelas besar, tidak itu juga. Jadi sekarang kan banyak sekali fakultas kedokteran itu mencurahkan biayanya memang besar untuk sarana prasarana. Yang paling penting adalah sebenarnya kan kalau kalian sebagai fakultas kedokteran mahasiswa kedokteran kan belajar nggak hanya duduk kuliah aja. Kalian ada
praktikum, ada BCC ya, skill lab, kemudian ada tutorial gitu. Nah, untuk melakukan hal-hal itu kan perlu Fasilitas yang fasilitas yang memadai. bagus. Ya, ini kayak misalnya satu ruang tutorial bisa hanya untuk 10 mahasiswa. Gimana kamu mau melaksanakan itu dalam 100 mahasiswa dengan waktu bersamaan? Kan berarti harus ada 10 ruangan sendiri. Yang kedua kalau BCC ya skills lab itu kan kita harus melakukan Manukin alat-alat. mahasiswa harus melakukan tindakannya seperti melakukan ke pasien. Tapi dia harus melakukan ke manekin yang manekinnya mirip dengan pasien. Nah, yang seperti yang kita ketahui manekin itu tidak semudah itu, semurah itu ya untuk kita dapatkan. Itu tantangan terbesar, itu memang biayanya juga besar gitu. Kemudian yang kedua ya SDM tadi. Dosen itu sangat susah. Jadi dokter itu kebanyakan ya pengennya jadi dokter Langsung praktek ya. dan nggak semuanya juga mau jadi dosen di fakultas kedokteran gitu. Mungkin ada juga yang mau tapi prosesnya kan harus sekolah. Panjang ya dok ya. Sekolah dulu 2 tahun minimal. Ya 2 tahun juga nambahkan waktu yang kita untuk apa sih namanya investasi 2 tahun dulu kan untuk mendapatkan dosen baru. Jadi memang tantangannya ya perlu waktu juga untuk memenuhi kualifikasi. Nggak bisa mendadak tiba-tiba dalam 1 tahun 300 tuh aja ya. Nggak masuk akal. Iya ya, Dok. betul. Sebenarnya ya jadi saya dosen-dosen biomedis tuh jadi laku keras sekarang gitu. Kayak dicari-cari, dibutuhkan. Demand-nya banyak ya dok. Iya. Kebutuhannya banyak. Mungkin nanti kalian yang dokter yang emang passionnya jadi dosen mungkin bisa jadi salah satu karir baru gitu ya. Nggak mesti praktek. Walaupun sebenarnya praktek masih bisa sih. Cuman kan maksudnya ya fokusnya nanti jadi Lebih pengajarnya tadi ya. Oke dok. Kalau dari dokter sendiri, ngelihat lulusan dari fakultas-fakultas yang berbeda di fakultas lain, yang tanda kutip juga masih baru, itu gimana menurut dokter? Ada perbedaan kualitas nggak sama fakultas-fakultas kedokteran yang tanda kutip dia emang udah lama gitu didirikan? Oke, nah kualitas ini kan sudut pandangnya berbeda ya. Maksudnya kualitas dari segi apa? Apakah dari segi infrastrukturnya? Apakah dari mutu pendidikannya? Apakah mutu lulusannya? Dan lain-lain. Nah kalau untuk yang baru-baru ini kan sebenarnya kita belum bisa menilai juga. Karena lulusan dokternya kan belum banyak. Banyak ya, yang Bahkan, jadi dokter tanda kutip. yang jadi dokter tuh kita belum bisa lihat nih gimana sih produknya, ya kan produk dokternya itu gimana, itu kan belum bisa kita lihat. Jadi memang kalau untuk melihat perbedaannya, mungkin yang bisa kita lihat adalah gimana sih keunggulan-keunggulan dari masing-masing pendidikan kedokteran itu sendiri. Kan kayak kita Fakultas Kedokteran UAD keunggulannya kan di kebencanaan dan keislaman ya, kedokteran Islam. Mungkin nanti ada yang di bagian kedokteran keluarga, ada di bagian yang lain-lain ya. Dan itu juga mungkin itu jadi salah satu apa ya namanya perbedaan dari setiap fakultas kedokteran. Itu kan juga kayak nilai jualnya gitu ya. Kamu kan lulus jadi dokter dari sini, oh kamu punya nilai plusnya adalah kamu bisa siaga bencana, dokter siaga bencana gitu ya gitu. Jadi itu nilai plus dari Fakultas Dokter UAD misalnya kayak gitu. Nah untuk masalah mutu di setiap fakultas kedokteran itu berbeda atau tidak ya sebenarnya yang paling gampang kita lihat adalah dari akreditasinya, ya kan? Karena itu cuman yang bisa kita lihat secara objektif ya. Karena kalau subjektif mungkin bisa banyak ya. Tapi kalau secara objektif ya kita lihat nggak dari akreditasinya. Akreditasinya apa? A, B, atau C gitu ya. Jadi mungkin itu yang paling gampang kamu lihat apakah kualitasnya itu seperti apa. Tapi itu tidak menutup kemungkinan juga loh. Kalau akreditasinya misalnya akreditasinya B tapi lulusannya mungkin bisa aja bagus-bagus, mungkin kan karena memang tadi faktor-faktor lain misalnya Mengajar, fasilitas kebutuhannya itu masih belum terpenuhi sehingga akreditasinya masih belum. Karena untuk akreditasi kan penilaiannya tidak hanya sekedar kurikulumnya saja tapi kan semua aspek yang dinilai, setiap aspek sarana prasarana, aspek keorganisasiannya, aspek dari SDM-nya gitu. Jadi memang banyak mahasiswanya, aspek dari dosennya dan lain-lain ya. Untuk yang dinilai itu tidak hanya pendidikannya saja tapi penelitiannya gimana, pengabdian kepada masyarakatnya gimana. Jadi tridharma pendidikannya itu tetap dinilai. Jadi kita tidak hanya menilai oh dokter belajar dokter SKDI-nya begini udah selesai jadi SKDI, tidak, tapi produknya itu ada nggak selain pendidikannya, ada nggak pengabdian kepada masyarakatnya, ada nggak penelitiannya untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru lagi gitu. Jadi itu memang penilaian akreditasi itu sangat kompleks. Mungkin bisa aja akreditasi B-nya kurangnya mungkin bukan di pendidikannya karena pendidikan mungkin udah bagus gitu. Mungkin kurangnya di bagian yang lain tapi masih kurang dikit aja nilainya mungkin gitu. Jadi memang ya sebagai orang awam mungkin cuma ngeliatnya dari
jendela luar ya. Unpad. Cuma mungkin harus mengenal lebih dekat. Lihat dari websitenya, lihat dari ini fakultas Apa aja yang kedokteran. dinilai gitu. Tahu kira-kira fakultas kedokterannya gimana kualitasnya. Dan mungkin ya kayaknya dari omongan-omongan itu kayaknya lebih terpercaya. Iya betul dok, orang lebih percaya kalau ada yang ngomong nih gini-gini daripada mereka baca sendiri langsung kan Kadang dok. seperti itu. Orang Indonesia apalagi ya, mesti kayak kita masih percaya sama omongan teman-teman sendiri, gitu, keluarga sendiri gitu ya. Oke dok, next. Untuk saran dokter nih buat pemerintahan dalam memastikan bahwa penambahan fakultas kedokteran nih benar-benar jadi manfaat buat sistem pendidikan kedokteran di Indonesia. Mungkin saran atau apa ya, kayak dari dokter apa nih kira-kira kayaknya bisa diimplementasiin dari dokter Rizka ada nggak? Untuk apa tadi? Buat dokter, saran buat memastikan Oh, oke. Saya Saran memberikan pemasukan, saran ke ya. pemerintah gitu ya. siapa tahu bisa nih. Mungkin 300 fakultas kedokteran itu adalah apa ya, target yang bagus ya. Maksudnya mungkin itu adalah hal yang baik untuk goal yang panjang. Tapi ya saran saya jangan sampai hal itu malah menjadikan excuse atau apa ya namanya, permisif pada fakultas kedokteran baru, padahal dia belum memenuhi syarat dan kualifikasi gitu. Jadi it's okay kamu mau bikin 300 malah bagus. Mungkin kan akan dengannya istilahnya dengan banyaknya toko kan, istilahnya gitu ya, kalau kita jual toko kualitasnya kan dia akan meningkat gitu kan. Harapannya seperti itu, tapi bukan berarti dengan banyaknya toko itu kita permisif ya udah boleh aja, tapi syarat dan ketentuan yang tidak dipenuhi kan itu jadi malah menurunkan balik mutu ya, dok. gitu. Jadi istilahnya boleh sekali sih, saya sih tidak masalah dengan 300 itu, memang tantangan. Mungkin fakultas kedokteran yang sudah berdiri pun akan semakin oh ya kita harus memperbaiki diri gitu, atau harus meningkatkan kualitas kita gitu untuk menghasilkan dokter yang lebih baik. Cuman ya tadi permisifnya jangan sampai terlalu kelewatan gitu ya. Jadi yang belum memenuhi syarat ya jangan dibolehin gitu loh. Ya sesuaikan aja dengan standar yang minimal. Misalnya dosennya sudah ada, infrastruktur dan sarana udah ada, dan syarat-syarat yang kira-kira memang sudah terpenuhi silahkan dibuat. Tapi kalau memang tidak terpenuhi ya jangan dibuat gitu loh. Jangan dipaksakan untuk dibuat gitu. Karena kan kadang ada banyak konflik kepentingan ya di sini ya. Oke dok, jadi untuk dari pertanyaan dari kami mungkin udah cukup. Cuman kemarin kita sempat buka Q&A di Instagram BEM juga dari teman-teman luar untuk bertanya nih tentang pendapat Dr. Rizka. Ada, mungkin bisa ditunjukin? Ya. Question pertama, apa nih dari dokter yang terjadi jika tidak didukung dengan pemerataan dokter serta kualitas pendidikan yang baik kira-kira? Ini saya setuju banget juga ya. Kadang mungkin apakah emang dokternya yang kurang atau pemerataannya yang kurang gitu ya. To be honest, saya juga mungkin saya jadi dokter dulu tuh saya mindset saya karena saya masih muda, gejolak muda, saya pokoknya pengen ke daerah, saya pengen mengabdi dan lain-lain. Ketika saya sadar saya perempuan dan saya punya suami, oke, saya nggak bisa nggak ikut suami, saya nggak bisa punya jalan karir saya sendiri gitu kan. Nah itu kadang banyak sekali sih faktor-faktor seperti itu, sehingga mungkin dokter itu banyak tapi pemerataannya yang kurang gitu kan. Saya salah satu motivasi saya jadi dosen adalah saya pasti di kota, nggak mungkin saya di daerah. Karena fakultas kedokteran kan jarang di daerah gitu kan. Jadi oke, daripada saya mubazir gitu ya, dokter di sini udah banyak, jadi saya saya cari karir yang kira-kira lebih bermanfaat tapi saya bisa di daerah kota gitu ya. Walaupun sebenarnya dalam hati saya tuh sebenarnya seneng kok. Saya di daerah-daerah, saya waktu intensif ke daerah gitu tuh sebenarnya nyaman gitu, karena kita menjadi ya karena passion ya, suka gitu ya. Cuman memang tadi ada kondisi yang memang pemerataannya kurang gitu kan. Nah, itu salah satu faktor. Kalau misalnya pemerataannya merata, dokter kita sudah ada di mana-mana, terutama di daerah-daerah terpencil, ya mungkin akan tercukupi. Tapi kenapa sih dokter itu nggak mau sampai daerah terpencil, itu juga mungkin jadi satu isu sendiri gitu ya. Kenapa gitu, apakah dokter itu tidak diberikan fasilitas yang baik, atau mungkin ya tadi kalau dia di daerah mungkin untuk update ilmu susah. Nah kayak gitu, sedangkan dokter itu harus terus update ilmu, biaya besar kalau dia harus keluar kota gitu, dan dia menanggung jawabin sendiri di daerah itu. Ketika dia keluar dari kota itu nggak ada lagi dokternya. Nah itu juga yang mungkin jadinya salah satu faktor kenapa susah sih kita itu meratakan dokter itu. Mungkin ya nanti itu jadi salah satu concern pemerintah juga, bukan hanya 300 fakultas kedokteran baru, tapi juga mungkin memperhatikan daerah-daerah terpencil atau sangat terpencil itu
ya diberikan akses kemudahan untuk dokter-dokter yang memang praktek di situ gitu. Ya mungkin tambahan sih dok dari saya itu kebanyakan jadi ada orang bikin survei gitu dok. Kenapa sih pemerataan nggak cuman dokter ya dok? Maksudnya semua pekerjaan mereka pemerataannya kurang di Indonesia. Dari survei itu dia bilang kalau pertama mereka tuh yang pertama kenyamanan dan safely mereka kalau misalnya mereka ke tempat-tempat yang tanda kutip dalam. Terus yang kedua adalah kira-kira bisa menjamin gak nih kalau misalnya mereka ada di sana, orang-orang di sana tuh bisa menghargai atau enggak ngedengerin mereka gitu. Terus yang ketiga, kalau ini based on yang polisi itu dok, ya kita tahu isunya sekarang kalau di pelosok tuh bisa sampai meninggal tanda kutip. Jadi mungkin dari dua itu ya sih poin penting yang kalau mau meningkatkan pemerataan tuh bisa dijamin gitu Iya, dok. nah itu tadi kan berarti kan penjaminan safety itu kan salah satunya kesehatan ya. Maksudnya akses pelayanan kesehatan kan. Mungkin dengan adanya dokter di pedalaman mungkin nanti ya pekerjaan-pekerjaan lain juga Jadi mungkin lebih lebih mudah tertarik masuk, gitu. benar, Dok. Sebenarnya itu kan faktor yang sangat kompleks dan itu menjadi isu pemerintah dan itu bukan ranah saya sih untuk melakukan. Cuma mungkin itu jadi concern ya, jadi concern ya pemerintah bahwa sebenarnya satu faktor itu bisa mempengaruhi beberapa banyak. Semuanya benar dok. Jadi mungkin kalau dari pernyataan ya iya. Jadi nggak cuma dokter sebenarnya, semua pekerjaan pun seperti itu. Iya bener ya seperti itu. Jadi memang tadi ya balik lagi dokternya mungkin untuk secara jumlah cukup. Cuman mungkin pemerataannya ya gitu. Tapi mungkin memang sejak COVID kemarin itu kan banyak juga dokter yang gugur ya. Dan dokter yang gugur juga banyak. Ya kan banyak sekali dokter-dokter yang meninggal. Dan itu saya teman-teman saya yang spesialis juga tuh ada kan gitu mesti kayak ngerasa ya ampun mereka tuh kuliah lama banget loh gitu terus tiba-tiba dia gugur di medan perang terus siapa lagi yang menggantikan mereka kita modalnya kan lama lagi waktu itu nggak bisa digantikan gitu walaupun orangnya mungkin bisa terganti tapi waktu itu kan lama. Nah itu yang saya lihat, oke berarti memang pemerataan itu dan juga penambahan jumlah dokter itu memang penting sih. Karena itu tadi ya, karena COVID kemarin itu semuanya jadi dan kelihatan bahwa oh ya kita butuh dokter banyak gitu. Dan investasinya itu harus jangka panjang, nggak jangka pendek. Karena waktunya itu kan nggak sebentar untuk membuat produk dokter, apalagi yang berkualitas ya. Dokter umum 6 tahun, dokter spesialis tambah lagi 6 tahun, 12 tahun. Nah, tiba-tiba dia gugur pada saat COVID itu. Wah, saya ngerasa wah ini 12 tahun lagi baru tergantikan istilahnya gitu kan. Nah, jadi kayak oke, ini kayaknya memang mungkin itu salah satu concernnya kenapa kita harus nambahin dokter. Nggak tahu lagi COVID selanjutnya ya gimana kan. Iya, kita nggak tahu tantangan kita ke depan seperti apa. Ya, itulah makanya tadi mungkin itu salah satu concern pemerintah juga. Kenapa kita butuh nambahin dokter lagi gitu. Terus apa tadi nih? Tidak dong Kualitas pendidikan yang baik. itu memang Balik penting lagi, yes benar dok. Saya setuju pentingnya kualitas pendidikan yang baik. Makanya membuat fakultas kedokteran baru juga harus ada kualifikasi yang benar. Dan kualifikasinya mungkin bagus dan terpenuhi gitu. Jangan sampai ada ya tadi, oh saya kurang cuman ini doang, boleh ya gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya mungkin itu nanti balik lagi ya ke komitmen dari pemerintah dalam membentuk suatu fakultas kedokteran. Karena itu faktornya banyak sekali. Ya pasti ada konflik-konflik kepentingan yang seperti kalian tahu ya. Maksudnya pasti adalah isu-isu sosial ya dan ekonomi terutama ya kalau kedokteran gitu ya karena memang kalau kedokteran tuh selalu disorot karena masalah pembiayaan yang besar banget gitu tapi memang ya tadi saya bilang kuliahnya nggak duduk manis di depan ruang kelas yang besar karena memang proses apa ya namanya operasionalnya aja tuh cukup banyak biaya yang dibutuhkan sehingga memang ya kedokteran yang memang disorot karena biayanya itu. Oke, ada lagi nggak pertanyaannya? Ada 3 dok. Kita next pertanyaan. Bagaimana nasib kesejahteraan nakes, terutama dokter, jika kedepannya bakal banyak dokter yang lulus, sedangkan pada UU Tenaga Kesehatan tidak melindungi dan tidak menyejahterakan nakes, terutama dokter? Oke, ini ya tadi balik lagi ya masalah pemerataan tadi, terus kemudian tidak dapat perlindungan dan mensejahterakan nakes. Kesejahteraan nasib ke dokter itu nanti ke depannya saya juga nggak tahu ya. Tapi memang gini, saya yakin kita kan punya Ikatan Dokter Indonesia, kita punya wadah tempat perkumpulan dokter se-Indonesia dan mungkin orang-orang yang sedang menjabat di sana tuh pasti punya concern sendiri untuk meningkatkan apa ya kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan gitu. Jadi menurut saya tuh gak akan mungkin ada yang diem aja. Pasti ada
yang terus berjuang untuk kita menentukan nasib kita gitu. Karena saya sendiri tidak bisa, karena saya tidak di posisi mereka gitu, paham ya maksud saya ya. Nah, tapi apa sih kontribusi kita ya? Tentu kontribusi kita ya kita tetap mengikuti peraturan gitu ya, terus Memberikan yang terbaik lah ya. menjadi dokter yang baik gitu ya, menjadi dosen. Saya jadi dosen ngajari dokter-dokter yang calon-calon dokter ini dengan baik. Kemudian ya mungkin setiap ada momentum kayak kemarin kan sempat ada juga demo dan lain-lain yang mungkin kita akan berkontribusinya gitu, maksudnya yang bantu kira-kira memperjuangkan nasib kita seperti apa. Sebenarnya memang masalah undang-undang tenaga kesehatan ini masih pro dan kontra juga ya. Maksud setahu saya sih undang-undang tenaga kesehatan ini memang tidak secara yang ditakutkan kan tidak melindungi karena apa ya, tenaga asing itu ya kalau nggak salah ya, dokter asing itu. Nah itu sebenarnya juga di undang-undang mungkin kalau dibaca sedetail-detailnya memang nggak terlalu merugikan kalau diikuti peraturan itu gitu lah maksudnya. Tenaga asing itu tidak seumur hidupnya di sini. Dia hanya dikontrak dalam waktu berapa lama, dan dia dikontrak itu karena memang kita tidak punya kompetensi dia gitu. Jadi memang tenaga asing itu bukan dokter umum, bukan, pasti dokter dengan kompetensi khusus. Ya. Setahu saya seperti itu, sehingga yang dokter umum sini nggak akan mungkin bersaing dengan dokter umum dari luar gitu loh maksudnya. Karena kita sudah punya banyak, tapi kompetensi khususnya itu yang nanti masuk ke Indonesia. Seperti itu ya saya baca ya. Mungkin nanti saya akan update lagi, bisa di sharing-sharing lagi nanti di iPod berikutnya. Gitu mungkin ya. Terus kalau masalah nasib ya tadi kita lihat aja. Intinya apa? Balik lagi ya. Nasib itu kita yang berusaha Di atas yang menentukan. Ya, takdirnya dari Allah gitu ya. Tetap berarti usaha kita untuk menjadi dokter yang baik itu adalah salah satu ikhtiar kita supaya nasib kita lebih baik gitu. Next, pertanyaan terakhir. Apakah infrastruktur dan sumber daya manusia yang ada udah siap untuk mendukung penambahan jumlah di FK dok? Menurut dokter ya? Dari POV dokter nih. Ini infrastruktur yang di mana nih? Di Indonesia ya? Di Indonesia. Nah, kalau infrastruktur sepertinya masih bisa kita kejar ya. Maksudnya kan itu dia dibentuk ya istilahnya. Kita punya biaya besar, punya istilahnya orang yang bisa membangun infrastruktur itu dengan banyak, ini kan cepet itu selesai gitu. Kayak kita bikin MRT dan lain-lain itu kan bisa sebenarnya. Tapi yang agak sulit adalah sumber daya manusianya. Kembali lagi tadi kan mau bikin dokter baru yang banyak. Nah dokter yang sekarang ini apakah sudah memenuhi untuk gitu ya? Pengajar dari untuk si dokter baru. mengajarkan dokter baru. Iya gitu loh jadinya. Jadi memang agak lama itu adalah menyiapkan SDM. Jangankan dokter fakultas kedokteran baru ya, fakultas kedokteran yang sudah lama aja terus terus nambah lagi kan, butuh SDM yang lain gitu. Jadi kadang untuk yang baru aja belum tentu terpenuhi, apalagi yang lama aja belum tentu terpenuhi, apalagi yang baru gitu. Jadi memang PR-nya kalau untuk SDM, ya, dok, ya. Untuk SDM tuh waktunya yang harus lebih panjang. Jadi nggak bisa setahun dalam hitungan bulan langsung terbentuk SDM-nya. Nggak bisa langsung udah maju bakal bentuk terus, tapi kan ada biaya maintenance. Iya gitu lah. Langsung juga kan dosennya maju juga bakal bentuk terus, tapi kan ada biaya maintenance tadi. Nggak kayak fakultas lain. Fakultas kedokteran itu kan setiap bidang ilmu itu harus ada dosennya. Kalau yang lain kan mungkin satu dosen bisa membawahi beberapa mata kuliah gitu ya. Kalau FK ini kan enggak, ya penyakit dalam ya harus spesialis penyakit dalam. Nggak bisa nanti misalnya THT yang ngajar penyakit dalam kan nggak bisa. Jadi memang yang sulit adalah setiap bidang itu dia harus satu minimal loh. Nggak, kalau dosennya sakit gimana, dosennya mau cuti gimana, nggak ada yang ngajar kan, jadi itu minimal satu gitu. Jadi itu juga kalau dosennya ngajar terus ya setiap hari nggak bisa libur sama sekali kan gitu. Jadi ya itu harus ditambah ya minimal 2 sebenarnya biar bisa gantian. Itu bentuk satu dosen ngambil spesialis penyakit dalam 6 tahun, ngambil biomedik 2 tahun. Ini memang waktunya nggak sebentar sih sebenarnya ya, kecuali yang sudah ada ini mau jadi dosen. Tapi kan mereka memang passionnya klinisi. Kadang orang-orang yang spesialis itu sulit juga kita ajak untuk jadi dosen karena memang passion. Nanti kan kualitasnya jadi jelek jadi kalau memang passionnya nggak pas gitu jadinya. Jadi memang ini menjadi tantangan besar tadi ini sangat mendukung penambah jumlah ya pasti. Jadi cycling ya dok. Ini adalah faktor utama malah pembentukan FK baru gitu.
gitu. Setuju sama Dokter Rizka kalau misalnya fasilitas sih pasti Indonesia bisa dok, karena waktu saya survei untuk desa binaan itu dari desa tuh mereka pede banget dok, oh kita dari pemerintah untuk stunting tuh sangat udah dikasih dana besar gitu dok. Nah kalau mulai dari case kecil stunting aja mereka bisa dukung, apalagi untuk kayak seperti ini kan, seharusnya secara infrastruktur tuh kita bisa banget lah untuk fasilitas. Cuman yang itu tadi ada dokter Rizka. SDM tuh nggak segampang itu ya, dan kualitas ya, emang infrastruktur ya. Kalau infrastruktur kelihatan loh bangunannya bagus atau tidak gitu ya. Tapi kalau SDM itu kelihatan. Kita nggak bisa, bener dong. Penilaiannya tentu nanti dari ada rubrik-rubrik yang khusus, dan itu juga enggak. Akhirnya baliknya subjektivitas juga Iya, kan. dan mungkin nanti nunggunya ya nanti produknya jadi dulu baru kelihatan gitu loh. Yang which Dokternya is ada itu dulu. 6 tahun, 12 Iya, tahun minimal dong. 6 tahun, iya betul. Jadi emang agak panjang untuk mengukurnya gitu. Ini udah cukup ya? Oke dokter, terima kasih dokter Rizka Aryana M. Biomed, wawasannya sangat-sangat membantu dan semoga ya hasil diskusi kita bisa membuka wawasan teman-teman yang lihat juga bahwa concern kekurangan tenaga kesehatan ini cukup masih bisa important dan harus dilirik lagi. Iya betul. Ya pesan saya sih, karena ini konsumsinya mahasiswa kedokteran kali ya pesan saya nanti kalian yang mau jadi dokter, tentu kedepannya fakultas kedokteran banyak, which is dokter juga banyak. Dokter juga banyak. Nanti kalian berarti harus meningkatkan kualitas kalian ke depannya gitu ya. Jadi terus update ilmu, terus upgrade diri ya, upgrade diri dari dokter yang ya istilahnya balik lagi ke tujuan kita. Dokter itu apa sih sebenarnya kan? Dokter itu kan membantu orang untuk sembuh dari penyakitnya, membantu, yang menyembuhkan tetap Allah. Cuman tujuan kita kan sosial istilahnya. Jangan sampai itu melenceng ke arah yang berbeda ya, tujuannya malah saya mau nyari duit. Oke, duit itu saya rasa itu udah pasti ya, itu memang alamiah ya maksudnya ya gitu. Tapi balikin lagi niat kita itu tujuannya membantu orang untuk sembuh dari penyakitnya atau ya dari masalah dia dalam mengatasi penyakit gitu. Jadi dengan tujuan itu saya yakin kalian akan menjadi dokter yang baik gitu ya, nah, dokter yang bermutu gitu, dokter yang pasti kalian pengen yang utama adalah pasien lebih sehat gitu ya. Dengan mengutamakan itu kan kalian akan mengupgrade diri. Saya nggak mau ngasih obat sembarangan, saya nggak mau mendiagnosis sembarangan gitu. Jadi ya kembali lagi tujuan niat kalian diluruskan, kalau udah melenceng dikit balikin lagi, lurusin lagi, dan saya yakin dengan seperti itu kalian akan menjadi dokter yang baik, bermutu gitu ya. Baik dok, sebagai penutup bisa aku simpulin bahwa penambahan 300 fakultas kedokteran baru adalah langkah yang bisa membawa banyak manfaat, namun juga tidak lepas dari berbagai tantangan. Kualitas pendidikan, kesiapan infrastruktur, dan distribusi lulusan dokter merupakan aspek yang harus kita perhatiin dengan serius. Baik dokter, mungkin sebelum penutup buat selesai, kita dari Kastrat yang bikin iPod, kita ada jargon nih dok. Mungkin dari Dokter Rizka bisa ngikutin kajian ilmu terpadu. Jadi bisa aku 1, 2, 3 terus semuanya. iPod Kastrat, kajian ilmu terpadu. Oh gini? Bisa hilang lagi. Kastrat iPod, kajian ilmu terpadu. Yes, oke. Terima kasih kepada Dr. Rizka Aryana Biomed yang telah berbagi pandangan dokter hari ini, dan terima kasih kepada para pendengar yang telah menyimak. Jangan lupa untuk mengikuti podcast iPod untuk pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.